Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Najmi, NIM 12070522504, jurusan Ilmu Administrasi Negara dari Lokal 3D. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi atau Melaka, Riau. Bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947, yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Ophuijsen 1901. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). PUEBI inilah yang akan digunakan mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan penulisan kata yang berlaku saat ini. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa persatuan. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Lambang jati diri atau identitas. 2. Lambang kebanggaan bangsa. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Kedudukan ini mempunyai dasar yuridis konstitusional, yakni Bab 15 Pasal 36 Undang-Undang 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional. 4. Bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan. Artinya,
Dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.